terhadap kelakuan setan dan diberikan ilmu bagaimana kita mengatasinya. Ini rekaman yang ke-23 ya. Kemarin subuh kita mengingatkan kembali kerangka ya, godaan setan itu ya. Pertama yang dihancurkan oleh setan adalah Shiratal Mustaqim. Kedua adalah rasa syukur. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Kemarin kita membentangkan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ada 7 pengertian ya, dalam batin kita. Pertama, jalan lurus. Yang diminta itu jalan lurus, jalan yang membuat kita hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita diilhamkan kepada jalan yang benar, agama yang benar. Satu ya. Kedua, dari kata-kata mustaqim itu dari kata qawama, jadi tegak lurus. Kalau kita berjalan menuju tingkat ketinggian tertentu, maka untuk menuju ke sana itu melalui perjalanan yang terus-menerus meningkat. Ketiga, dengan kata mustaqim itu diawali kata mim, berarti jalan orang yang istiqomah. Itu dari segi balaghah. Kemudian dari segi sejarah, pendekatan sejarah, Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Ya, jalan itu adalah di dalam Al-Quran dikaitkan dengan ayat surah An-Nisa 69 kalau tidak salah ya, adalah 4 kriteria. 1, para nabi, jalan-jalan para nabi. Kedua, siddiqin, jalan orang yang siddiq, jalan orang yang berjuang, syuhada dan sholihin ya. Jadi pendekatan sejarah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang engkau murkai, dan jalan orang jalan bukan orang jalan yang sesat. Itu diberikan contoh oleh Rasulullah SAW adalah kalau ghairul maghdu itu orang Yahudi, kalau dhalin itu orang yang sesat adalah umat Nasrani. Itu dicontohkan saja. Nabi memberi contoh supaya para sahabat itu nangkap, mudah dimengerti ya. Orang Yahudi itu dia punya ilmu, tapi ilmu itu tidak dijalankan, tidak dilaksanakan. Orang Nasrani tidak punya ilmu ya, tapi melaksanakan. Nah, itu dicontohkan ya. Seperti orang Nasrani misalnya tidak kawin, itu tidak ada dasarnya untuk tidak kawin ya. Itu digambarkan di dalam surah Al-Hadid, bagaimana bid'ah itu dimulai.
Itu pendekatan sejarah. Kemudian pendekatan ilmu, artinya ilmu yang kita harapkan itu jangan seperti Yahudi dan jangan seperti Nasrani. Punya ilmu tidak diamalkan, beramal tanpa ilmu. Artinya kita mengharapkan ilmu yang benar diamalkan dengan benar. Istilahnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering digembar-gemborkan adalah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Jadinya amal ilmiah itu artinya amal yang didasarkan oleh pengetahuan, dan ilmu amaliyah ilmu yang bisa diamalkan. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Ya. Ketujuh, terakhir, menghubungkan antara Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah yang digambarkan jangan sampai kita menjadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang muzabzab, orang harfid. Yang diharapkan kita menjadi orang beriman. Tapi mengapa? Mengapa orang kafir, munafik, fasik, zolim, dolim, muzabzab, harfin diajarkan di dalam Al-Quran? Ada dua, ya. Ada dua. Kebiasaan Al-Quran itu mengajarkan kepada kita sisi negatif dan sisi positif. Kalau dua-dua sisi itu kita pelajari, maka akan menghasilkan sesuatu yang akurat. Ya. Ada sahabat Nabi yang sering menanya yang sisi negatif. Misalnya, siapa itu orang munafik? Terus para sahabat nanya, ngapa kamu sering nanya seperti itu? Maksudnya, dengan demikian aku mengerti bahwa sesuatu yang saya hindari. Gitu ya. Gitu. Kedua, di dalam pergaulan kita, ya, di dalam pergaulan kita itu ada kewajiban untuk menyaksikan nanti di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, menyaksikan umat-umat lain bahwa apa-apa yang mereka telah kerjakan di dunia ini. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78, ya, kewajiban. Dan kita dibekali Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul sama mereka, untuk melakukan kewajiban-kewajiban agar membawa mereka jadi orang yang takwa. Di dalam surah Al-An'am 69, walaupun mungkin kita tidak mendapat dosa dari apa yang mereka lakukan, tapi kita punya kewajiban untuk melakukan zikra, ya, agar mereka la'allahum yattaqun. Nah, dengan ilmu yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu. Kalau kita bergaul akan tahu, ini orang ini masih dipengaruhi setan. Ya, misalnya orang dengki, ya. Orang dengki itu kita tahu bahwa dengki itu sebetulnya kelemahan jiwa seseorang dimanfaatkan oleh setan. Nah, kita sudah belajar, ya, 4 kategori dalam Quran. 1,
Yang negatif ya, yang negatif. Orang yang pikirannya dibolak-balik oleh setan. Ya, kita banyak temukan. Kita bicara terbalik-balik nih. Masih ada pengaruh setan. Kedua, orang yang cenderung hatinya ke arah setan. Karena banyak ayat-ayat Quran itu masih gelap, masih dia tidak tahu. Ya. Ketiga, kelemahan jiwa kita karena fakir itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi ada 4 ya. Kalau yang terakhir itu orang yang sudah dikuasai oleh setan. Nah, Quran memberikan jalan, cara kita menghindar, dan insya Allah juga cara kita memperbaiki. Misal, ya, satu contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran adalah berbuat baik, melakukan kebaikan walaupun orang melakukan kejahatan kepada kita. Nah, kita balas kejelekan itu dengan kebaikan, sehingga mudah-mudahan menjadi sahabat yang setia. Ya, itu gambarannya aja. Nah, sekarang di ayat 60 surah Al-An'am ayat 71 ya. Ini terjadi tarik menarik antara setan, tarik menarik. Ya. Mari kita baca ya. Jadi kita sudah ke kiri ditarik ke kanan, kita ke kanan ya ke kiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah dan yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Itu kalau kita membaca seperti ini, artinya Al-Quran itu membuka pikiran kita. Membuka pikiran kita. Pertanyaan yang membuka pikiran kita. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Maksudnya yang tadinya beriman kembali menjadi kafir, maksudnya gitu ya. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, ya, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan bingung. Jadi digambarkan kalau orang dipengaruhi setan, punya kecenderungan kepada setan, dia kelihatan bingung gitu, ya. Pada tahap ini, jadi orang beda ya. Tadi yang pertama misalnya setan mempengaruhi pikiran, logikanya terbalik-balik. Lain. Kalau ini bingung karena ada tarikan ya. Kawan-kawannya mengajak ke jalan yang lurus. Ya. Kawan-kawannya mengajak jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutlah kami. Kamilah sesungguhnya petunjuk Allah. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Itu tarikannya ya. Dan kita diperintahkannya agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Itu agak bahasa Indonesianya agak nggak jelas ya. Mari kita lihat bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul anad'u min dunillah. Katakan Muhammad, apakah kita akan menyembah selain Allah, ya? Ma la yanfa'una wala yadurruna, yang tidak bermanfaat, memberi manfaat, dan tidak pula membahayakan, ya. Tidak dalam arti tidak bisa menyelamatkan, ya. Kalau nyembah patung katakanlah, ya, patung manfaatnya nggak ada, bisa menyelamatkan nggak ada, ya. Wa nuraddu, dan apakah akan dikembalikan ala aqabina, ke belakang, maksudnya jadi kafir lagi, ya, gitu ya. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah memberi petunjuk, ya. Seperti ini, ya. Jadi orang yang seperti itu, ya, pernyataan seperti itu seperti kalladzis tahwat husyayatin, seperti orang yang telah disesatkan, cenderung kepada setan, ya, di fil ard, dalam kebingungan, khairan, dalam kebingungan. Jadi kita perhatikan, ya, kalau orang yang ya dirasakan, ya, kebingungan seseorang itu antara orang beriman dengan orang yang punya kecenderungan dan dipengaruhi oleh setan. Nanti kelihatan, ya. Kalau dalam pergaulan kita bisa lihat, ya. Teman-teman lahu, baginya, ashabu yad'unaha, baginya teman-temannya, ya, menyeru, yad'unahu ilal hudas dina, ya, kepada petunjuk untuk mengikuti mereka, ya, kami, ya, untuk mengikuti kami. Qul innal hudallahi huwal huda, ya. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Jadi ada gangguan, tarik menarik, ya. Jadi insya Allah kalau kita masukkan, ya, zikro, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, ya, dengan pelan-pelan nanti menggeser, ya, situasi yang dari pengaruh setan, ya, mudah-mudahan bisa terbebas, ya. Wa umirna, dan kami perintahkan, linuslima li rabbil alamin. Saya kira itulah gambaran yang ke-6. Saya kira tinggal mungkin 5 rekaman lagi selesai. Jadi berjumlah 30. Mudah-mudahan itu bisa kita upload di YouTube, ya, dengan pelajaran bagaimana Allah Quran melihatkan bagaimana kita bisa membelenggu setan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.